Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pejuang film, Anda semua mahasiswa yang sudah memutuskan masuk di peminatan atau konsentrasi audiovisual. Ini adalah praktikum pertama kalian, yakni praktikum produksi film tahun 2021. Sekali lagi selamat datang dan dalam satu semester ini kita akan bersama-sama, ya, saya dan Anda bersama-sama akan punya project, punya gawe besar untuk melakukan produksi film. Nah, sebelumnya saya akan memberikan tips atau pengumuman atau apa ya, informasi terkait bagaimana praktikum ini akan dijalankan. Baik, yang pertama, apa itu praktikum produksi film? Praktikum produksi film adalah mata kuliah praktek, ya, yang di dalamnya adalah kombinasi ada kelas materi, ada kelas tutorial, dan juga nanti ada kelas per departemen, ya, mulai dari pra sampai pasca produksi. Bobotnya adalah 5 SKS. 5 SKS, terpaut 1 SKS saja dengan skripsi. Jadi artinya praktikum ini dipikirkan dengan sangat serius oleh Prodi, sehingga Anda yang ingin punya portofolio yang bagus di bidang film, mungkin Anda bisa konsentrasi cukup tinggi untuk menggarap praktikum ini. Baik, tim pengajarnya ada saya, Novin Farid Wibowo, ada beberapa dosen, yakni Pak Lukman Hakim, Pak Wilhibara, ada Pak Lingga Galih, ada Mas Bekti, ada Dwi Nugroho, ada Mas Taufan Agustian, dan nanti ada dibantu oleh beberapa asisten dosen. Kurang lebih ada 4 asisten dosen yang nanti akan membantu proses praktikum ini. Tantangan proyeknya apa untuk praktikum tahun 2021 ini? Kalian harus membuat film, ya, dengan isu internasional. Nah, nanti kita akan discuss ya terkait isu apa yang kira-kira bisa diangkat. Karena bayangan kami nanti setelah praktikum ini filmnya udah jadi, kalian nanti akan mengikut sertakan film ini ke festival-festival internasional. Ya, jadi banyak sekali link-link website yang menawarkan film-film Anda bisa diikutsertakan di beberapa jaringan atau jejaring festival dunia, festival film dunia. Dan semoga saja film kalian, hasil karya praktikum ini bisa diikutkan di festival film dunia. Di mana di dalamnya harus mengandung kedekatan fenomena sosial, sisi humanis, inspiratif, fantasi, dan budaya, ceritanya baru, segar, beda, dan surprise. Oleh karena itu, nanti Anda tolong dipikirkan kira-kira film apa yang bisa kalian produksi nantinya. Segmen usianya 16-30 tahun, durasinya 15-20 menit. Nah, jenisnya kalian bisa memilih antara fiksi atau dokumenter. Khusus kalian yang nggak bisa datang ke Malang, saran saya Anda memilih dokumenter. Ya, fiksi diperuntukkan terutama ada yang sekarang stay di Malang, sehingga nanti kita bisa ketemu offline beberapa kali, terutama ketika kelas tutorial. Nah, jumlahnya berapa sih Pak? Gitu. Fiksi jumlahnya antara 8 sampai 15 mahasiswa kelompoknya, sedangkan dokumenter jumlahnya 2 sampai 5 mahasiswa saja. Ya, kalian bisa produksi tetap di rumah yang dokumenter, cari kelompok di sana. Namun jikalau, ya, ini excuse ya, jikalau kalian sekarang berada di rumah dan kalian jauh dari mana-mana, teman kalian yang saat ini juga mengambil praktikum ini tidak ada di sekitar kalian, kalian boleh mengambil project dokumenter dengan nanti mencari kru lokal yang ada di sana. Yang akan menjadi sutradara adalah kalian. Tuh nanti pengecualian ya. Genrenya bebas, kalau fiksi bisa horor, bisa komedi, bisa science fiction, bisa romantic drama, apapun. Dokumenter bisa macam-macam pendekatannya, bisa dari cinema, cinema verite, kemudian performative documentary, observationalism, terserah kalian. Ya, kemudian teknisnya ada aspek rasio anamorphic, kemudian resolusi minimal full HD, karena kita akan putar di layar lebar satu hari nanti setelah film ini jadi. FPS-nya minimal 25 frame per second, dan wajib di subtitle Indonesia dan Inggris, karena film ini akan kita coba untuk dimasukkan di beberapa festival internasional, film internasional. Timnya, at least kalian nanti membagi menjadi 7,
Tidaknya ya, ada tim yang khusus menangani manajemen produksi yang biasanya disebut pimpinannya disebut sebagai produser. Di dalamnya ada manajer produksi, ada unit produksi yang ngurusi perizinan, yang ngurusin jadwal syuting, yang ngurusin budgeting. Kalian nanti kalau passionnya di sana silahkan bisa masuk di manajemen produksi. Ada juga yang script and development yang ngurusin bagaimana bikin cerita, ide, gagasan, bikin skenario. Kemudian penyutradaraan yang kalian suka mendirect, suka punya visi yang bagus secara visual, ya itu nanti bisa jadi sutradara. Kemudian sinematografi hubungannya dengan kamera, tata letak kamera, bikin shortlist, bikin storyboard, ngatur lensa dan sebagainya. Artistik nanti ngatur set, ya bikin set lokasi, bikin wardrobe, ya bikin make up yang bagus. Jadi hubungannya dengan artistik. Sedangkan kalau sound hubungannya dengan perekaman ketika syuting dengan alat rekam yang oke, termasuk juga wajib melakukan ilustrasi musik setelah film itu sudah diambil gambar dan dipikirkan kira-kira ilustrasi musiknya seperti apa. Dan diupayakan original soundtracks, ya, original illustration, ya. Nanti kita bisa discuss masalah itu ya lebih lanjut. Kemudian editing hubungannya dengan bagaimana nanti kalian bisa mengedit layaknya film yang bisa diramu dengan cut yang baik gitu ya. Jadi silakan nanti kalian bisa memilih 1 sampai 7 ini kira-kira yang cocok dengan kalian departemen yang mana gitu ya. Materi dan tutorial, ada beberapa materi yang bisa kami berikan. Jadi ada kajian film, ada ide cerita, ada riset film, mind map, ada skenario and storyboard, ada production books, ada manajemen produksi, penyutradaraan, artistik, tata kamera, tata cahaya, tata suara, ilustrasi musik, editing. Ini materi-materi yang akan kita kasih ke kalian. Prosesnya nanti ada 3 jenis kelas. Yang pertama ada kelas materi, ada kelas tutorial, dan ada kelas spesifik per departemen. Kelas materi itu kelas bersama, isinya biasanya teori-teori atau isinya penjelasan-penjelasan seputar bagaimana membuat film yang baik. Kelas tutorial itu isinya per kelompok, jadi per kelompok nanti ada kelas dengan para mentor yang dibantu. Saya bisa jadi ada beberapa dosen yang lain atau beberapa asisten, dan ada kelas spesifik tiap departemen. Jadi masing-masing anggota dalam kelas itu dalam departemen nanti bisa jadi kita bikinkan kelas khusus, misalnya kelas produser, kelas sutradara, kelas DOP, kelas artistik. Jadi masing-masing akan ada kelasnya masing-masing. Itu kelas departemen. Kemudian kalian akan juga melakukan atau membuat production book, ya production book. Setelah skenario jadi, masing-masing departemen akan membuat breakdown. Ya breakdown itu isinya kebutuhan masing-masing departemen dari skenario yang sudah jadi. Makanya breakdown atau production book ini baru bisa dilakukan setelah skenario jadi. Kemudian ada film produksi, kalian produksi film dan sampai post pro, nanti ada tanggal-tanggalnya, kalian tunggu tanggal-tanggalnya, baru kalian nanti melakukan presentasi akhir di depan para juri atau para dosen, dan di publik film kalian akan juga dinilai. Jadi nilainya ada 2, nilai dari dosen dan nilai dari penonton. Aturannya dalam praktikum ini kalian hanya diberikan 2 kali tidak masuk dengan izin ya. Jadi ini ketat sekali daripada perkuliahan-perkuliahan saya sebelumnya, karena kita mengharapkan kehadiran Anda 100% di kelas. Penilaiannya ada per kelompok dan per individu. Bisa jadi kelompokmu bagus tapi nilaimu individu jelek. Atau sebaliknya, nilai individumu bagus tapi kelompokmu jelek. Atau bisa dua-duanya bagus semuanya atau jelek semuanya. Ya, terdapat sistem tidak lulus. Jadi ketika nanti kalian pitching, kemungkinan ada 4 hal. 1, lulus mutlak tanpa revisi. Yang kedua, lulus dengan revisi minor. Yang ketiga, lulus dengan revisi mayor, ya, tapi harus melakukan revisi dulu. Yang keempat, tidak lulus. Ada 4 pilihan, ada 4 opsi yang memungkinkan Anda, dan jangan sampai yang terakhir tadi, yang tidak lulus. Tidak lulus artinya kalian tidak boleh melanjutkan produksi dan cukup kiprahmu selesai di UTS saja, dan setelah itu kamu harus mengulang tahun depan untuk praktikum produksi film. Apa yang menyebabkan mereka yang tidak lulus? Mereka yang tidak lulus biasanya disebabkan karena tidak siap produksi, krunya yang harusnya datang